Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbatihi wa man sara 'ala nahjihi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu sekalian, beserta seminar sehari yang kami cintai, khususnya Ustaz Al-Fadhil Ustaz Yusuf Osman bin Aisyah Hafizahullah dan para ustaz yang lain yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mendapatkan banyak informasi, banyak ilmu, banyak secara rohani, banyak tambahan semangat agar kita menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang bersungguh, Ahlussunnah wal Jamaah yang terlihat buktinya mencintai Rasulullah SAW, mencintai sahabatnya dan mencintai keluarganya. Baru saja kita ikuti bersama paparan sekaligus tayangan dari Ustaz Yusuf Aisyah mengenai dua hal, yaitu kekejaman Syiah dan kesesatan Syiah. Namun masih ada satu celah yang biasa diungkap oleh orang-orang Syiah. Tatkala kita paparkan hal-hal semacam tadi, mereka akan berkelit, itu kan Syiah luar negeri, kami Syiah Indonesia berbeda. Makanya jangan menghubungi kami dengan Syiah luar negeri, karena itu suatu kezaliman dan fitnah, kata orang Syiah. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita ingin menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Aisyah melalui pembahasan yang fokusnya adalah pada dua hal: bukti-bukti bahaya Syiah di Indonesia dan rencana jahat mereka di Indonesia, strategi dakwah yang harus kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan waktu kita yang sedang ini, sehingga bisa memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang cukup, yang memadai kesimpulan insyaallah. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebenarnya sebagai pembahasan kita sudah menyiapkan satu VCD, tayangan VCD dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, sudah baik, supaya enak, jadi kita betulkan dulu. Kita mungkin pindah tempat, karena apa yang saya tanyakan tidak bisa diwakilkan dengan tempat, harus saya sendiri.
Baik, jelas sekali. Baik. Jadi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Yusuf Raisa, kita sebenarnya sudah menyiapkan satu VCD, judulnya Surat kepada para pemimpin negara Timur Tengah dan negara Indonesia. Yaitu nanti hadiah untuk para pemimpin kita, insya Allah, supaya tidak telat sebagaimana yang kita hadirkan di sana. Baik. Berbicara mengenai termin pertama, bagian pertama, bukti-bukti kesesatan Syiah di Indonesia. Maka bisa kita kemukakan pertama, apa yang dikumpulkan oleh para ulama Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia atau Jawa Timur. Ini adalah ringkasan dari bukti yang mereka punya. Jadi bukti-buktinya ada di kantor, sehingga munculnya fatwa sesat untuk Syiah dari MUI Jawa Timur. Yang kedua yaitu buku MUI Pusat. Insya Allah sudah rata-rata sudah punya masalah ini. Yang buku ini dikenal dengan buku merah dan orang Syiah sangat marah karena buku ini sangat efektif. Bisa kita lihat kemarahannya dari komentar seorang tokoh Syiah, Muhsin Labib. Ya, bagaimana dia marah. Berarti khawatir. Ini kita harus jeli. Orang Syiah ini namanya munafik, jadi selalu tidak bisa dipegang, mana kepala mana buntutnya ya. Dia menyesat-nyesatkan Majelis Ulama Indonesia karena dianggap punya palu menyesatkan orang. Dia lupa kalau orang Syiah itu mengkafirkan bukan hanya semua orang, sampai sahabat Nabi, istri Nabi pun dikafirkan. Ya, makanya nanti kita harus jeli. Pada saat ini nanti akan saya tanyakan di buku ini. Karena fatwa sesat inilah sekelompok orang mencari pahala dan membunuh sesama muslim di bumi Indonesia. Ini walhasil saya nggak bisa menyampaikan semua sampai akhir ya tayangan karena waktunya akan habis. Dia menghina sekali Majelis Ulama Indonesia, hanya disebut sebagai paguyuban. Ya, disebut paguyuban, sangat merendahkan, melecehkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi fatwa MUI Jawa Timur tadi yang dikomentari. Nah, kemudian buku merah tadi tampil baru dalam bungkusnya yang baru, baju baru, yaitu buku biru. Ya, buku biru Majelis Ulama Indonesia. Ini yang kita terbitkan dari Jawa Timur. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan, bagi sebagian yang sudah tahu, ini pasangan bagi buku MUI. Jadi buku MUI Jawa Timur, MUI Pusat itu merupakan ringkasan dari bukti-bukti kesesatan Syiah yang buktinya ada di kantor masing-masing para ulama. Kemudian ini buku yang coba kami suguhkan.
yaitu untuk menjadi pasangan buku yang tadi. Kalau tadi itu fokusnya mengenali, ya, memandu untuk mengenali dan waspadai kesesatan Syiah, kita ingin memberikan buku tuntunan bagaimana cara menuntun Syiah ke jalan yang benar, ya. Bagaimana menuntun Syiah ke jalan yang benar. Ini kebetulan ada teman membawa sedikit di depan di luar dan dilengkapi dengan fatwa pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Dan ini buku dalam bentuk yang tipis, dilengkapi dengan fatwa pendiri NU dan sikap NU Muhammadiyah. Karena banyak orang NU tidak tahu fatwa Kiai Hasyim Asy'ari Indonesia, dan banyak orang Muhammadiyah juga belum tahu, tidak tahu sikap NU Muhammadiyah. Ahlus-Sunnah, Ahlul-Bait dan sahabat hak dan kewajiban membuktikan dua hal, kesesatan sekte Syiah dalam menolak sahabat dan dalam klaim cinta Ahlul-Bait. Soalnya Syiah itu musuh sahabat dan musuh Ahlul-Bait sekaligus. Baik, jadi secara singkat Syiah yang kita bicarakan Syiah Indonesia, Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Rafidhah. Ini yang kita bahas, tidak ada Syiah yang lain. Syiah yang lain tidak punya pergerakan di Indonesia. Jadi punah, tidak ada wujudnya, tidak ada gerakannya, tidak ada bahayanya. Syiah Imamiyah sudah diterangkan di buku Fikih di Madhab sendiri yang diedit oleh Dr. Umar Syahab. Ya, Dr. Umar Syahab yang merupakan ketua Dewan Syuro DPP ABI. Jadi yang kita bicarakan Syiah di sini, Syiah ABI, Syiah Ijabi, Syiah Yapi, bukan Syiah yang lain, bukan Syiah luar negeri, ya. Jadi mohon diperhatikan. Yang pada awal tahun Hijriah lalu dia nulis makalah dalam satu seminar, tapi gak jadi menyampaikan. Judulnya Saksikan Apa Adalah Syiah. Jadi orang Rafidhah Indonesia menggunakan nama untuk dirinya nama Syiah saja, tidak ada embel yang lain. Lalu kemudian mereka mengkaburkan kepada umat Islam, Syiah itu macam-macam. Mereka mengeneralisir, ya, lebih-lebih kata orangnya. Oh, semuanya dipukul rata, semua Syiah sesat. Padahal ada yang ekstrim, ada yang moderat. Mereka mengaku menggunakan namanya yang moderat, Syiah, tapi isinya Rafidhah yang ekstrim. Itu yang perlu kita buktikan, kita bongkar. Nah, ABI ini inilah yang mengeluarkan buku putih Madhab Syiah ABI. Yang jelas di covernya adalah menyatakan Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Rafidhah. Ini 14 manusia suci namanya terpampang semuanya ini. Edisi pertama, terbitan pertama. Berikutnya dihapus, berikutnya dihilangkan. Nah, di buku ini jelas bagaimana Rafidhahnya. Di buku ini Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu tidak diakui sebagai khalifah, tapi hanya sebagai secara de facto, tidak secara de jure. Soalnya mereka perampas dan perampok. Makanya mereka Syiah Rafidhah Imamiyah, yang imamnya 12, Itsna Asyariyah. Di edit ini cover yang keempat sudah ada tulisan pengantar Profesor Dr. M. Quraisy HMA yang punya kitab Al-Misbah, yang di dalamnya juga salah satu rujukannya adalah Tabaqani, yaitu orang Syiah. Kalau ingin tahu ya silakan dirunut siapa Tabaqani. Itu salah satu rujukan daripada tafsir Al-Misbahnya Bapak Quraisy yang dalam peluncuran buku putih dia meyakinkan yang hadir, kita harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa Syiah adalah saudara kita. Itu kampanye dia untuk menerima Syiah yang tadi kejam dan jahatnya sudah kita saksikan bersama. Dan di sini diterangkan tim Ahlul-Bait Indonesia. Jadi menggunakan nama Ahlul-Bait indah sekali, tapi digunakan untuk kesesatan. Jadi mencoreng-moreng nama Ahlul-Bait yang suci. Karena itulah kalau kita menerangkan masalah ini, kita sedang membela Ahlul-Bait dan membela sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain. Nah, jemaah sekalian rahmatullah, di buku tadi sudah diterangkan imamnya itu apa. Jadi imamnya itu orang yang meyakini setelah Nabi wafat wajib ada imam. Imam itu sifatnya wajib maksum. Imam yang maksum itu wajib namanya Ali bin Abi Thalib. Itu namanya imamiyah. Kalau tidak begitu tidak disebut imamiyah. Jadi mereka meyakini wajib ada imam, wajib, tidak boleh Allah membiarkan tanpa imam. Nabi tidak boleh membiarkan tanpa imam. Karena tadi sudah kita dengarkan bagaimana menjelek-jelekan Nabi SAW karena dianggap tidak pernah berwasiat. Karena nyatanya tidak ada, yang ada itu hanya klaim. Ya. Jadi wajib ada imam. Imam itu pelanjut Nabi, maksum, sama dengan nubuwah, dan orangnya wajib pertama kali namanya Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian berdasarkan akidah ini,
Abu Bakar, Umar, Utsman adalah kafir karena merampok hak ahli dan mengkhianati Allah dan Rasulnya SAW. Dan di sini juga disebutkan rujukan kitab orang Syiah yang 4, Al-Kafi, Malahul Faqih, Al-Istibsar dan Tahdhib. Ini pengakuan Syiah Indonesia, ya. Pengakuan Syiah Indonesia ini diantaranya Tahdhib Ahkam 10 jilid, kemudian Al-Istibsar 4 jilid dan Malahul Faqih 4 jilid, kemudian Al-Kafi 8 jilid, ya. Tambah Al-Kafi 8 jilid, jadi 10, 8, 4 dan ditambah dengan tafsir Qumi 2 jilid. Sudah kita sampaikan ke teman-teman, siapa yang ingin memiliki buku ini bisa berhubungan dengan kami. Dan diterangkan setelah itu di halaman berikutnya di buku yang sama, yaitu 12 imam yang dimaksud. Baik, jamaah sekalian Allah, itulah Syiah Indonesia. Dan saya ingin ini menjadi satu pegangan ucapan Al-Hafidz Hajar. Ada 4 peringkat untuk menandai Syiah. Pertama, sekedar Syiah. Syiah saja itu sebenarnya maknanya mencintai Sayyidina Ali di atas sahabat. Sebatas ini tidak ada masalah. Tapi yang punya keyakinan begini tidak ada orangnya, tidak ada pergerakannya, tidak ada bahayanya. Dan ini yang namanya Syiah. Nah, orang-orang yang jahat menyebut dirinya Syiah, tapi isinya jahat semua, ekstrim semua. Makanya kalau kita katakan Syiah sesat itu sudah cukup, karena mereka menggunakan nama Syiah untuk kejahatan mereka. Yang kedua, kalau sampai dia mengunggulkan Sayyidina Ali di atas Abu Bakar, Umar, namanya Syiah bulat. Sama dengan Rafidhah. Jadi Rafidhah itu maknanya menolak Abu Bakar, Umar. Sudah ya, itu yang kedua. Peringkat ketiga, kalau dia sudah benci, kalau mendahulukan Ali di atas Abu Bakar, Umar, kemudian menyatakan kebenciannya kepada Abu Bakar, Umar, menyatakan laknatnya, caci makiannya, ini namanya Rafidhah bulat. Kalau menggunakan istilah Syiah, Syiah bulat-bulat. Sudah 2 kali bulatnya kan? Kalau menggunakan istilah Syiah, Syiah yang ekstrim. Kalau menggunakan istilah Rafidhah yang ekstrim. Karena Rafidhah sama dengan Syiah ekstrim. Saya ingin ini dipegang, mudah untuk memahami Syiah. Yang keempat, kalau dia sudah Rafidhah terus ekstrim menolak Abu Bakar, Umar, kemudian mencaci maki dan mencela, ditambah dengan keyakinan Roja'ah itu bentuk tertinggi, termasuk bentuk puncak dari kebencian Abu Bakar, Umar. Ketika membenci Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, Talha, Zubair, Muawiyah radhiyallahu anhum, mereka punya keyakinan nanti musuh-musuh Ahlul Bait ini sebelum kiamat akan dibangkitkan untuk disiksa, untuk disalib, untuk dikisos. Sebelum kiamat, kebangkitan sebelum kiamat. Saking bencinya dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat. Kalau punya keyakinan seperti ini, maka Rafidhah bulat. Jadi sudah Rafidhah nomor 2, bulat nomor 3, bulat lagi nomor 4. Yaitu ekstrimnya Rafidhah yang ekstrim. Nah, ini semua Syiah Indonesia. Mari kita perhatikan buku berikut ini. Ini buku Islam Syiah, tulisan seorang dosen pernah mengajar di UIN Malang, Maulana Ali Ibrahim, dan ini diterbitkan di UIN juga, di UIN. Dia menulis ini, Islam Syiah telah pemikiran Imamah Habib Husain Al-Habsyi pendiri YAPI. Jadi yang kita bahas Syiah Indonesia ya. Di sini dia menulis di halaman 94 bahwasanya Husain Al-Habsyi itu diterangkan oleh penulis menjadi saksi karena pernah mengikuti acara di YAPI Bangil. Keyakinan tentang Roja'ah ini hanya diimani oleh orang-orang Syiah saja. Ya, Ahlussunnah menganggapnya itu merusak keyakinan dan menganggap reinkarnasi. Jadi memang diakui oleh oleh Husain Al-Habsyi kalau Roja'ah itu memang keyakinan manusia. Dia tidak mengingkarinya. Ini halaman 85. Bagaimana kesaksian kamu Bangil itu Syiah. Perhatikan aja, karena ini langkah kesaksiannya kita baca, meskipun agak panjang begini. Suasana Syiah atau Iran di pesantren ini yang Bangil sangat terasa. Ketika penulis masuk ke kantor, asrama santri dan lain-lain, tulis slogan kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura dan lafaz Allah model yang di bendera Iran serta gambar Ali Khomeini, Ali Khamenei
Hamini dan Rafsanjani, lukisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak penulis temui di dinding-dinding maupun di lemari-lemari pakaian santri. Bahkan nama masjidnya pun sudah berdasarkan Rusia, itu Masjid Thaqalain. Quran, Kitabullah wa Iqrani, Quran dan Al-Baqarah. Pada tanggal 10 Muharram 14 Hijriah, pernah mengikuti kegiatan peringatan yang mereka sebut Maqtal, yaitu peringatan syahidnya Sayyidina Husain di Karbala di Bangil. Peringatan tersebut diawali dengan sambutan oleh Ustaz Zahir Yahya, Ketua YAPI. Nah, ini menantunya Husain Nafsi, kemudian karena bentrok keluarga, karena anaknya yang laki-laki tidak ingin YAPI itu diwarisi oleh menantu, maka dia menantu terpental, larilah ke Malang, di Malang bikin SD plus Al-Bawsar. Bikin SD plus Al-Bawsar yang sekarang maju sekali punya perumahan. Baik, kita lanjut, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah hidup dan tragedi kesahidan Husain di Karbala oleh Hashim Al-Habsyi, pengurus YAPI, yang disertai tangisan sambil mukul-mukul dada dan kepala mereka. Ini belum pakai pisau atau pedang atau rantai, belum. Tahapannya kan mereka Syiahnya masih baru kalau dibanding dengan yang di luar negeri. Luar negeri itu sudah, kata orang Jawa, sudah lanyah, sudah fasih, sudah soleh, ya. Sehingga begitu menjiwai Syiahnya ya seperti luar negeri. Indonesia ini masih ritualnya masih setengah-setengah, ada malu-malunya, ada takut-takutnya. Baik, berikutnya, kemudian bahkan pada saat itu penulis juga sempat melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama mereka. Dalam pengamatan penulis, tata cara salat mereka itu sudah Syiah, seperti antara lain sujud pada seperti tanah yang mereka sebut turab Husain. Bagi yang tidak punya, cukup memakai kertas dan lain-lain. Serta adanya pun ada perbedaan dengan adanya yang biasa dengan Indonesia. Ada tambahan kalimat asyhadu anna aliyan waliullah, seperti tadi di syahadat masuk Syiah tadi begitu ya. Dan lain-lain. Demikian sedikit gambaran suasana Syiah yang perlu rasakan di Bangil. Jamaah sekalian rahmatullah. Oleh karena itu kalau ada orang bilang, oh Syiah Bangil itu tidak Syiah, yang Syiah cuma beberapa oknum. Yang ngomong ini ada kalanya orang yang tidak tahu tapi ngomong, atau orang Syiah yang ingin menutupi Syiahnya yang tidak tahu. Berikutnya, jamaah Allah, kita bicara tentang bahaya dan buktinya serta ancamannya. Kalau kita singkat, ada 4 bahaya. Pertama, bahaya secara pribadi, secara ideologi. Kalau dibiarkan akidah Syiah ini berkembang, maka banyak orang murtad. Meyakini akidah Syiah murtad keluar dari Islam, tidak bisa melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena sudah mengganti akidah. Akidahnya syirik, akidahnya kufur, akidahnya takfiri, akidahnya khawarij, akidahnya ibadahnya sababi. Mereka adalah tukang mencaci maki. Jadi pencaci maki dia sih, dia akibatnya murtad. Kalau dibiarkan pribadi-pribadi banyak yang murtad. Ini berbahaya luar biasa. Kita ambil contoh videonya, bagaimana akidah syiriknya. Gambaran kita ambil video luar. Ini bagaimana mereka kuburiut. Jadi kalau disebut kaum kuburiut, yang nomor 1 ya Syiah. Ini merangkap menuju kuburan. Merangkap menuju kuburan. Kemudian, sama sekali Allah, ini ucapan bagaimana ucap kalau tadi kita lihat la ilaha illa bashar ya, yang di Suriah, maka ini dengarkan. Dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Yesus, terus begitu ya. Jadi akidahnya kufur, syirik, takfiri, khariji, sababi, murtad. Yang kedua adalah masalah merusak keluarga, nasab dan masyarakat. Melalui ini kaum ayam di Indonesia ini sudah miris. Kemarin saya mengisi di
Garut 2 hari yang lalu di sini Garut di kumpul 100 ulama dan umarok se-Kabupaten Garut. Alhamdulillah dengan izin Allah berhasil. Nah dari situ kita mendapatkan informasi-informasi, di antaranya adalah ada 2 mengenai mut'ah. Cukup 2 ini sebagai indikator kuat tentang penyebaran Syiah dan rusaknya keluarga, nasab, pribadi akibat Syiah, akibat mut'ah. Jadi ada kisah ini sedang kita minta untuk ditelusuri lengkap dengan buktinya dan laporannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan sesuai dengan yang semestinya. Yang pertama adalah anak SMA dalam kegiatan keagamaan mengadakan ceramah, lalu mengundang kakaknya yang seorang mahasiswi di Bandung, diundang sebagai penceramah untuk anak-anak SMA laki perempuan. Yang ceramah siapa? Mahasiswi. Nah, mahasiswa kan masih muda kan, umur 17, 18, 19, menjadi penceramah di hadapan anak SMA laki perempuan. Apa yang disampaikan? Fadilah mut'ah, tentang mut'ah, akidah mut'ah, ibadah mut'ah, fadilah mut'ah. Tadi kita dengar semuanya hadisnya, hadis palsunya. Jadi kalau mandi, ini fadilah setelah ya. Jadi ketika mandi, setiap tetes air itu diciptakan 70 malaikat. Tugasnya mendoakan orang ini sampai hari kiamat. Itu setiap tetes, berapa tetes orang mandi. Ya, kemudian ada hadis yang lain yang kemudian tugas yang lain, bahwa anak yang tidak mau mut'ah, kan itu tugas malaikat ya, ribuan nggak bisa dihitung jumlah malaikatnya, tidak bisa dihitung kecuali Allah. Nah setelah menyampaikan fadilah mut'ah, ibadah mut'ah ini dari seorang mahasiswi, maka anak-anak SMA nanya tadi Mbak menerangkan mengenai mut'ah itu ibadah pahala besar, apakah Mbak siap kita mut'ah atau dimut'ah? Jawabannya siap. Sama bayangkan? Siap. Yang penting ada maharnya, waktunya ditetapkan. Siap dengan kalian, dengan siapa pun siap. Anda bisa bayangkan bagaimana usaha. Yang kedua, ya semuanya ada saksi, ada bukti. Ada orang Syiah mubaligh yang sudah tobat. Semuanya ini di Garut. Tapi ada sayangnya sedikit secara duniawi. Ketika sudah tobat, ternyata dia mengidap HIV. Saking banyaknya mut'ah, saking banyaknya melakukan ibadah mut'ah. Jadi ini merusak luar biasa. Ini segera contoh ya, bahwa akan merusak masyarakat, merusak tatanan. Nanti kalau terus-terusan bisa jadi seperti yang ada di Pakistan. Kita ketemu dengan seorang ustaz punya lembaga pendidikan besar di Lembang. Ternyata dia 12 tahun di Pakistan. Kemarin kita berkunjung dengan beliau cerita saking dekatnya beliau dengan orang Iran, dengan orang-orang Syiah, sampai diberi kepercayaan untuk masuk ke ruang mut'ah jamaah. Setahun sekali itu namanya malam suci mut'ah jamaah. Caranya ya minum shisha, ya kayak minum minuman keras. Narkoba itu kan halal bagi orang Syiah, hukumnya dalam agama Syiah kan halal. Setelah mereka mabuk-mabuk, jam 12 malam dimatikan semua lampunya, kemudian sudah mereka beribadah paling besar. Tidak tahu. Dan yang hamil ada perhatian khusus, itu namanya hamil itu anak suci. Sampai seperti itu perkembangannya kesesatan ada di Pakistan. Sampai sekarang mau apa ya? Jadi ini merusak. Yang ketiga, merusak secara masyarakat karena akan menimbulkan bentrok fisik, bentrok sosial seperti tadi di Sampang dan Jember misalkan ya, di Sabang satu mati, di Jember 3 mati. Kenapa? Karena ritualnya seperti kita saksikan selalu membangkitkan kebencian. Diterangkan oleh Muhammad Alwi tadi, Syiah dari Bangil tadi, dalam acara Maktal Husain di Yapi, dalam sambutannya kita punya nanti kita tayangkan ya, bahwasanya yang namanya peringatan itu wajib dikembangkan di mana-mana dengan banyak fungsi. Yang pertama untuk mengasah kecintaan kepada Imam Husain. Kedua untuk mengasah kebencian kepada Ahlus Sunnah, kepada musuh-musuh.
mengasah kecintaan terus rindu dengan menangis. Kemudian yang kedua adalah mengasah kebencian kepada Ahlussunnah. Benci ketika sudah terjadi kesempatan, maka semua kekejaman akan dilakukan kepada kita karena terus diasah. Nah, kemudian fungsi yang lain, rangkaian daripada peringatan itu selalu ada cerita kisah Imam Husain radhiyallahu anhu yang terbantai secara zalim oleh orang-orang yang durjana. Itu dikisahkan, ditambah-tambahi, orang dibikin untuk apa? Siapa yang tidak menangis dan siapa yang tidak cinta dengan Imam Husain radhiyallahu anhu. Tapi itu sengaja diulang-ulang dengan nangis dan pukulan, ya, dalam bentuk apakah narasi, apakah pidato, apakah sandiwara. Itu katanya termasuk dalam rumah ini untuk menarik minat orang lain, bahwasanya si harus selalu tampil dalam bentuk orang yang terzalimi, selalu membela orang yang terzalimi, membela Ahlul Bait yang terzalimi. Itu harus ditampakkan terus, dan itu adalah ibadah wajib dalam setiap ritual mereka. Jadi pasti akan terjadi bentrok kalau dibiarkan seperti yang sudah-sudah. Kemudian yang keempat, bahaya terhadap negara karena mereka memiliki keimanan imamah. Semua pemimpin selain imam 12 adalah tauhid, dan mereka memiliki namanya tasdirus saurah, itu satu agenda politik mengekspor revolusi Iran ke negara seluruh dunia. Nanti akan kita buktikan melalui tahapan yang disebut dengan Khutbah Khamsini yang Assyriah, yang ada sudah kita tulis di makalah di hadapan Anda sekalian. Maka sifatnya adalah Syiah yang berkembang ini sifatnya iranisasi dan ekspansionis, ya, selalu ekspansionis. Karena itu sangat membahayakan dari sisi dari empat hal, ya. Baik kita ini masalah dulu, sekedar contoh dulu, mereka tidak berakal, dan begitu masuk agama Islam semakin bertambah orang tidak berakal, karena hanya tidak berakal lah orang yang akan bisa efektif mengembangkan misi-misi Syiah yang tidak rasional. Ini sekedar bukti video. Kalau di luar negeri itu mereka melakukan putus itu seperti ini, mereka melakukan seperti ini. Ini ada kaitannya dengan keyakinan bahwa imam itu suci sampai kencing dan tainya pun suci. Kalau sahabat najis kafir, jadi kita baca ucapan ini, sahabat najis kafir lebih najis daripada anjing dan babi, maka imam itu suci sampai tainya dan kencingnya, kentutnya, semuanya itu adalah wangi dan suci dan jalan masuk surga. Ya, ini panjang kalau kita bicara ini. Sekedar contoh aja. Bisa lihat di GMC ada. Kemudian, nah ini contoh masalah takfiri, bahaya kita sholat satu saja, bahaya takfirinya. Akidahnya itu takfiri. Takfiri tidak tanggung-tanggung di atas segala takfiri, di atas khawarij, mengkafirkan orang-orang ahli surga. Ini satu contoh butuh pohon kenabian. Punya apa tadi pohon kenabian. Di sini sekedar contoh ada mengatakan bahwa selain orang Syiah, kalau orang itu mengingkari wilayah dari imam, maka hukumnya marid, hukumnya sudah keluar dari Islam, dan Islamnya tidak manfaat sama sekali. Itu di halaman 83. Ya, kalau di halaman 82, kalau di halaman 83 dikatakan kedudukan imam itu lebih tinggi daripada kedudukan nabi. Ini Syiah Indonesia. Kalau kita Syiah luar negeri baru akan nikah. Tapi kalau bukti Indonesia mau nikah apa? Mereka yang punya buku, mereka yang menerbitkan, mereka yang meluaskan. Nah, ini lain lagi masalah tidak syirik. Mereka meyakini imam itu punya dua wilayah tasyrik dan wilayah takwin. Tasyrik itu yang punya hak membuat agama, aturan agama, meriwayatkan menafsir agama. Sementara takwin itu yang berhak mengatur alam, mengatur dunia. Ini berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Arab lagi. Syiah untuk Syiah Indonesia. Takwiniyah. Padahal kita meskipun meyakini para malaikat, ya, alaihissalam yang mereka ibadah yang para hamba yang soleh diberi tugas oleh Allah untuk mengurus ini dan itu, kita tidak mengatakan mereka punya wilayah takwiniyah, tapi mereka meyakini itu untuk para imam mereka, karena imam di atas para nabi. Baik, dilanjut.
Di buku kita yang menuntun Syiah ke jalan yang benar, ya, di buku ini yang tadi menuntun Syiah di jalan yang benar, ini kita buktikan masalah takfir, mengkafirkan Bani Umayyah secara umum, Bani Abbasiyah, sahabat Muawiyah, Aisyah, Hafsah, Talha, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Ini contoh buku Syiah dalam Sunnah. Syiah dalam Sunnah. Tadi ini yang ditulis adalah Muhammad Reza Al-Mudarrisi, mengatakan Bani Umayyah adalah kafir. Bani Umayyah itu ya dinastinya yang mencetuskan, ya, yang mempelopori sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu Bani Umayyah adalah musuh Islam. Jadi mereka takfir. Kemudian di buku yang lain kita percepat, dua pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah wa Itrati, Al-Quran dan Al-Bait. Ini masih bersama si Ayapi. Tadi si Abi, sekarang si Ayapi. Ali Umar Al-Habsyi, ini si Abangil. Di buku yang tebal ini dia menulis Bani Umayyah adalah musuh Islam, Muawiyah adalah musuh Rasul. Ini kan ngamu semua. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh beliau menjadi juru tulis Al-Quran, ya, juru tulis beliau untuk menulis Al-Quran, menjadi khalifah umat Islam 40 tahun, 20 tahun gubernur, 20 tahun khalifah. Di buku yang lain penulis yang sama, Ali Umar Al-Habsyi, masih si Abangil, keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buku ini, ya. Ini bukunya keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menulis, kita beritahu bagaimana kebenciannya kepada sahabat, yang kedua kebenciannya kepada Ahlussunnah dan penolakannya kepada hadis. Semua hadis Ahlussunnah ditolak. Dan mungkin Anda baru pertama kali mendengar ada namanya lembaga pemalsuan hadis. Berikut ini bicara tentang Urwah bin Zubair rahimahullah. Selain sebagai seorang nasibi, musuh Syiah, begitu kata mereka, Urwah bin Zubair juga tidak segan-segan memalsukan hadis demi mendukung paham dan aliran sesatnya Ahlussunnah. Ia adalah salah seorang anggota lembaga pemalsuan hadis yang dibentuk oleh siapa? Oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi semua hadis kita Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud tidak ada gunanya karena hasil dari lembaga pemalsuan hadis. Anggotanya siapa? Para sahabat dan tabi'in. Pernah bayangkan seperti ini Syiah Indonesia? Kalau kita ketemu dengan mereka, masya Allah manisnya bukan main, apalagi membaca buku putih, maka tersihir orang Syiah ternyata baik. Lalu digambarkan di situ yang menerangkan Syiah sesat itulah pemfitnah, pemecah belah umat, antek Amerika dan Zionis. Itu bahasa mereka. Jamaah Allah baik. Berikutnya di buku Qaulul Salim. Ini khusus untuk anak SD. Ditulis untuk anak SD dan dibagi-bagi. Enggak tahu bagaimana caranya, ada di SD negeri. Ya, di SD negeri. Ini silakan dilihat di gensia.com, ketik bukti pensyiahan Indonesia. Maka akan ada 3 buku, ya. Ada 3 buku. Buku Qaulul Salim, kemudian Dosa-dosa besar dan Kisah Ajaib. Ini semuanya ditulis untuk anak SD, mensiahkan anak SD Indonesia. Isinya kalau buku Qaulul Salim ini mengajarkan selain Syiah itu kafir. Yang bagian kedua intinya begitu, yaitu wajib bertakiyah. Ya, perhatikan sama sekarang Allah tulisannya, orang yang mencintai pemimpin zalim Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan mengingkari kepemimpinan Ahlul Bait adalah kafir muslim. Siapa yang dimaksud ini? Kita semua. Tidak satu pun di ruangan ini orang yang mengimani konsep imamah Syiah, maka hukumnya kafir muslim. Yang kita mengenaskannya itu buku ini sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada bukti pensyiahan Indonesia. Sambil menunggu. Jadi yang kita prihatin, sangat-sangat prihatin, ditulis di belakangnya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kita tidak tahu ini bagaimana, dan sudah saya suarakan di mana-mana, saya sampaikan, saya surati ya Menteri Pendidikan, sudah saya sampaikan di Dewan Ketahanan Nasional juga.
keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini benar maksudnya Republik Indonesia atau bukan. Kemudian pengadaannya di di daerah-daerah itu, nah ini ya, bukti pensiaran Indonesia secara sistematis. Ini buku yang pertama, ini buku yang kedua ya. Bisa dilihat semuanya. Ini ada stempelnya. Jadi stempelnya pemerintah Kota Solo. Pengadaannya perpustakaan, diadakan dana APBD. Ada dana APBD. Isinya sebentar. Apakah nggak sistematis sudah masuk ke SDS? Jamaah sekarang Allah baik, kita lanjutkan. Ini bahaya takfiri saja, takfirinya saja yang kita bidik, yang itu akan membawa kebijakan. Berikutnya 560 hadis dari 14 manusia suci. Di buku ini sangat jahat. Tolha, Zubair, Muawiyah, Aisyah memerangi Imam Ali, musuh Ali, Imam Ali. Kalau sudah musuh Imam Ali maksudnya apa? Ya musuhnya Syiah sedunia, Syiah Indonesia. Musuh Muawiyah juga musuh apa lagi? Nanti kita tidak heran. Kenapa? Di buku MUI silakan ditulis. Yang punya ya dibuka di rumah halaman 54 kalau di sana. Di sana ditulis sudah. Buktinya ada pada MUI. Dalam kitab Tohara, pemimpin revolusi Iran Khomeini menyatakan bahwa Aisyah atau Zubair, Muawiyah dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis, tapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Kan sama. Syiah sana, Syiah sini ya sama. Maklum di sini kan ngikut sana. Nanti kita tahu bagaimana Syiah Indonesia itu sowan ke sana dan loyal kepada sana. Biar tahu. Baik. Kemudian di buku yang sama kita singkat. Di buku yang sama bersama lah masalah Muawiyah. Sekarang masalah rukun Islam. Rukun Islam yang terbesar adalah al-wilayah. Tadi dari terangkan bagaimana ya. Rukun Islam yang terbesar itu al-wilayah. Rukun Islam mereka 5 berbeda. Ini contoh yang orang sama seperti sehelai kertas ini, dia tidak memiliki nilai dari mana. Karena waktunya mau habis, jadi kita lanjutkan saja. Di buku Panduan Bumi, di buku ini covernya kecuali Ali, ditulis di sana Abu Bakar dan Umar adalah iblis. Maka Syiah Indonesia Syiah apa? Syiah bulan. Bulan berapa? 3 kan? Syiah Rafidah, sudah bulan, tambah bulan lagi. Ya, itu Syiah Indonesia. Ini Syiah mana yang tadi? Abi, Yapi, Ijabi. Masa iya? Ini bukunya istrinya Jalil Rahman. Dia menulis Syiah melaknat orang yang dilaknat Syiah Fatimah. Jadi memang Syiah Indonesia juga ahli melaknat. Cuma Bapak Ibu nggak pernah dengar langsung aja ya. Jadi mereka itu ahli melaknat. Di atas namakan Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kurang ajar ya. Kurang ajar di atas namakan kesatuan itu atas nama Ahlul Bait. Nah, Jalil Rahman sebagai editornya, sebagai suaminya di buku yang lain Meraih Cinta Ilahi Belajar Menjadi Kekasih Allah, dia menulis terang-terangan yang dilaknat oleh Fatimah adalah Abu Bakar Umar. Kita tidak bicara Syiah ini Syiah Indonesia. Ijabi ini sudah pindah ke Ijabi. Nah, Yapi, Abi, Ijabi. Nah, ini istrinya bagaimana berwala. Ini di kantor Syirazi di Qum, yang dia saat kunjungan ini melaporkan mau bikin perpustakaan Syiah terbesar di Jakarta. Nah, ini fotonya luncang-luncung ya, bermesraan dengan, artinya berduaan dengan Mufti Surya Ahmad Hasun. Tadi sudah tahu kekejaman bagaimana dari muftinya yang menghalalkan darah umat Islam. Ini Syiah Indonesia, pimpinan-pimpinannya yang wanita, yang laki-laki, ya seperti ini suaminya. Sampai sebagian orang menjuluki Khomeini Indonesia. Dan dia yang selalu akidahnya melecehkan sahabat sampai dia mengatakan Jalil Muhammad mengatakan para sahabat murtad. Baik, jamaah rahmatullah. Nah,
Ini pesta laknat. Kita bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan akidah orang Syiah, pesta laknat. Tadi sudah di Indonesia tadi, itulah akidah Syiah Indonesia. Prakteknya di luar negeri dengan akidah yang sama sebagai berikut. Sebentar aja. Ini sedang berpesta pora, ada roti ya. Kemudian doanya bagaimana? Doa makan ya. Dilanjutkan Allahumma lakbar summal an Umar Abu Bakar summal an Umar Utsman summal Umar sampai 7 kali. Itu namanya al-la'nul musabbah. Al-la'nul musabbah yaitu laknat 7 untuk Umar radhiyallahu anhu. Berikut ini adalah rumah ini dan ini diterjemah di Indonesia. Kita dapatnya dulu dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Bagaimana ucapan rumah ini yang mengatakan bahwa rakyat Iran pimpinan dia lebih baik dari rakyat di zaman Nabi Muhammad SAW daripada penduduk Hijaz. Ini bagi yang mengerti bahasa Arab, nahnu na'budu ilahan na'rifu anna a'mala wa tartaqisu ala asasil aql wa la ya'mal amalan yukhaliful aql. La ilaha yabni bina'an syamikhan min ta'allul wal adalah wa tadayyun summa yukharribu biyadi wa yu'ti imara li Yazid wa Muawiyah wa Utsman wa amsalihim minal muhajirin. Ya, jelas. Nah, kemudian ini yang kemarin kita sampaikan. Silakan, inilah laknat-laknat yang luar biasa, mengkafirkan laknat. Siap, kalau ada kesempatan tinggal gorok saja kan. Maksudnya mereka menggorok kita, menghina kita. Inilah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dilunde-lunde ya. Sayyidah Muawiyah radhiyallahu anhu dibabi-babi, Sayyidina Abu Bakar dikebu-kebu, Umar seperti ini, Utsman, lalu giliran Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah dipelesetkan menjadi asu alias kalb anjing. Pilih mana para asu aja. Ini mulutnya apa sih? Ya, sudah tahu alamanya bagaimana bahaya orang Syiah. Nah ini kita lanjutkan fadilahnya melaknat itu satu-satunya agama di dunia yang ada bab fadilah melaknat. Pahala melaknat hanya Syiah, tidak ada. Sampai cari agama manapun tidak ada kecuali Syiah. Ya, kemudian kita lanjutkan ini luar biasa ini, cara revolusi. Jadi dia bagaimana caranya memindahkan revolusi ke negara-negara lain, disebutkan caranya. Caranya sangat berbahaya sekali. Ya, nggak usah kita tayangkan. Dia mengajarkan caranya. Yang pertama adalah melalui revolusi rakyat, disiapkan rakyatnya. Yang kedua melalui pengkhianatan, membeli politikus atau membeli militer untuk melakukan kudeta. Yang ketiga bekerja sama dan mengundang para penjajah untuk menggulingkan lalu kita mengambil hasilnya seperti di Irak. Itu diajarkan berbahaya. Maka jangan melihat seperti kata Ustaz Yusuf Baisa, jangan melihat kalau mereka sedikit tapi kalau mereka jahat berbuat makar kemudian bekerja sama dengan para penjajah kan berbahaya. Jamaah sekalian Allah, kemudian ini saya percepat sebelum pertanyaan. Apa ini? Masalah kukus ya biar lebih sedikit. Masalah kukus ini mencoreng Islam, menjijikkan. Saya akan tayangkan satu aja buat kira-kira ya. Kalau nggak buat jangan lihat. Sangat sadis ya. Sangat sadis. Gak bisa kita tanyakan semuanya, waktunya habis. Jadi mohon maaf. Ini bagaimana
bagaimana keyakinan mereka terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hari rayanya perhatikan, Aisyah benar ya. Aisyah benar, mereka berhari raya 17 Ramadan. Ini anak-anak. Terus yang dewasa juga sama semuanya. Ini 2 tahun dia sudah melaksanakan 3 kali hari raya ini. Dan ulama yang lain juga mendukung, dan itu termasuk hari raya yang ditinggalkan katanya. Sunnah mansiyah kata mereka. Dan kita percepat. Jadi bahayanya sudah. Kemudian kalau masalah pernyataan tasbihus Allah sudah ada di buku semuanya, alhamdulillah. Saya tidak perlu menerangkan di sini. Lalu 5 tahapannya silakan dibaca sendiri. Dan sekarang kita sedang menjalani tahap ke-3 masuk tahap ke-4. Ya, yang jelas sekali masing-masing agendanya. Kemudian saya ingin mengatakan terakhir bahwasanya bahaya dan ancaman Syiah itu sudah merupakan kesepakatan semua pihak meyakini demikian. Perhatikan berikut ini, itu Wakabin sekaligus Waketum PBNU Dr. Kiai Haji Asad Ali dalam artikel berjudul Gerakan Syiah Indonesia Mei 2011 ya, mereka mengatakan bahwa Syiah Indonesia sedang berupaya membuat lembaga marja taklid untuk menyatukan otoritas keagamaan itu pada satu imam ini, yang di sanalah nanti terpusatnya humus dan terpusatnya fatwa. Kalau marja mengatakan seru ya seru, satu suara ya satu gerakan. Ini marja taklid ya. Kemudian menurut Bapak Asatullah di saat di DKN menjelaskan kalau Syiah Jember belasan sudah diketahui dengan pasti. Latihan militer di Libanon, di pusat Hizbullah Libanon untuk mencetak untuk menjadikan mereka sebagai sniper handal. Kemudian kita juga pernah tahu pemimpin Syiah Indonesia mengancam akan memindahkan konflik dari sana ke sini, dari Irak ke sini. Kemudian sudah ada banyak berita dari teman-teman, dari banyak sumber lah. Mereka punya pasukan Badar, pasukan Merah Putih dan lain-lain. Dan mantan Kepala BIN Bapak Hendra Priyono juga sudah menyebutkan konflik selanjutnya adalah suku Syiah. Bapak Profesor Mahmud MD yang terbaru 21 hari lalu juga mengatakan di antara yang paling berbahaya di Indonesia yang mengancam adalah orang yang menginginkan negeri ini seperti negeri kelahiran. Kemudian mantan Syiah Rasul Hukama menceritakan kalau cita-cita mereka juga mencapai Indonesia. Jadi jamaah Allah demikian, karena diperlukan solusi-solusi seperti yang sudah saya usulkan di situ dan seperti yang telah dilakukan oleh Bupas. Demikian kajian usul hari ini.